Kalau kita bicara contoh deh, ini contoh aja ya. Taruhlah misalkan dapat komisi 40 juta deh Amel. Oke. Minimal buat berapa bulan dia punya tabungan membiayai itu kehidupan. Teman-teman. Dia mungkin sudah berkeluarga, punya anak dan sebagainya. Ada yang mungkin di atas 40 juta dan sebagainya. Jadi dan bukan hoki ya. Justru semakin hari kalau Prof Tugu memikirkan, ini bukan cuma slogan. Kami selalu memikirkan bagaimana closing makin sering makin mudah untuk marketing. Itu real. Kami bangun sistemnya, kami bangun mekanismenya agar marketing kami menjadi closing itu makin sering makin mudah gitu. Jadi bukan cuma sekedar upaya marketingnya dibanyakin. Iya. Agar si kantornya makin mudah. Enggak begitu. Justru kita balik. Kalau di Prof Tugu, sorry ya maaf ya. Kita balik. Kita memikirkan bagaimana perusahaan ini punya kontribusi. Sekali lagi kenapa sih kok ke situ mikirnya? Saya pernah jadi agent di asuransi di multi level. Dan gak sebentar. Gak sebentar, minimal 5 tahun. Dan saya merasa saya butuh hal itu dan kebetulan di sana nggak ada. Dan ketika kita dikasih kemampuan untuk create something, ya udah kita buat di sini. Gitu. Dan ya puji Tuhan ya mulai berbuah sih. Tapi nih ya Pak ya, aku tuh ini jujur ya, ini jujur banget dari aku. Kadang kemarin pas aku jadi agen insurance, aku tuh ngerasa aduh challenging banget ya. Karena pertama waktu, ketemu klien, lumayan maksudnya kita nge-spend uang juga kalau meeting di luar, bukan Zoom ya misalnya meeting di luar, ngopi, sehari ketemu berapa orang, pitching berapa orang gitu kan. Kita ngeluarin modal juga otomatis, modal skill, modal money juga gitu kan. Dan itu real terjadi sama aku gitu. Nah ketika aku jadi agent insurance, di pikiran aku atau mungkin next aku bakal jadi agent properti, kayak ada terlintas, aduh nggak pasti nih penghasilannya gimana ya untuk modal beberapa bulan ke depan atau modal 2 bulan ke depan untuk kita dapetin closing. Dan itu menurut aku sangat-sangat mindset yang bermasalah banget, harus dihilangin gitu loh Pak. Gimana Pak ngerubah mindset seperti itu tuh, kayak aduh nggak pasti nih, waduh kan kita butuh duit nih, butuh duit cepat nih per bulan untuk kebutuhan gitu. Itu gimana Pak? Iya betul. Kita harus bisa melakukan self management yang baik secara psikologi, mental, apa yang kita pikirkan, perbendaharaan kita dalam diksi, kata, pemikiran, itu ya, habit ya, mindset, belief system semua. Apa yang ada di dalam ini ya, maksudnya gini, kita kan nggak bisa kendalikan eksternal ya. Cuaca kita nggak bisa kendalikan, orang mikir apa, ngomong apa kita nggak bisa kendalikan, komentar kita nggak bisa kendalikan. Tapi kita masih bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan, respon kita segala macam. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan yang tadi lapangan kerja sedikit, lalu sumber tenaga kerja yang banyak gitu ya. Kita kan kalau kita mau berhasil di kategori yang bukan pekerjaan tapi penghasilannya katanya kan tidak pasti. Iya. Karena nggak dapat gaji. Iya. Terus mungkin jangka waktunya untuk closing, aduh kayak sebulan 2 bulan. Kapan nih terjadi? Iya, kapan ya kan? terjadi nih? Apa bedanya agen properti, agen asuransi, agen multi level dengan mereka yang merintis usaha? Yes. Iya kan? Oke. Apa sebut deh, laundry misalkan. Sekarang laundry kiloan banyak. Saya pernah ngedrafting mau bikin usaha laundry kiloan dulu, tapi nggak jadi. Gitu. Nah, atau mungkin kuliner kecil-kecilan, mungkin bisa masak ya, lalu buka lapak lah segala macam. Ya kan? Pasti enggak dong. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya para pengusaha dari level bawah ketika dia mulai membuka, tantangannya sama kok. Ketidakpastian, dihadapi keraguan, ketakutan, kecemasan. Tapi kan kita bisa belajar. Sekarang gini. Ini simpel. Pertanyaannya adalah teman-teman mau tetap mempertahankan alasan untuk gagal atau membuka diri dan belajar kepada mereka yang akhirnya berhasil di bidangnya masing-masing. Untuk melihat contoh, ya ini kan nggak pasti penghasilan, ya kan? Tapi saya lihat menarik juga ya kalau misalkan ini ya, mereka tadi ada yang dapat sekian puluh juta, segala macam. Nah ini perang mindsetnya dimulai nih. Iya. Oh, kayaknya hoki doang tuh. Saya belum tentu bisa hoki kayak gitu. Dia mah enak, dia mah ganteng, dia mah cantik, dia mah begini, dia mah punya mobil. Banyak juga yang modalnya dengkul. Bener-bener. Ya kan, jadi maksudnya ini yang ya poinnya sekarang gini teman-teman. Teman-teman kalau mau sukses apapun, belajar sama yang sukses. Tanya
tipsnya bagaimana, pengalamannya bagaimana, dan keluarlah dari lingkungan yang negatif. Ya. Nonton, baca, ubah. Ya, maksudnya pertama lingkungan. Pak, tapi kalau lingkungan itu adalah keluarga gimana? Cari pergaulan yang positif. Gini. Sorry ya, misalkan keluarga negatif nih, toksik. Jangan sampai pergaulannya toksik juga. Cari teman yang positif. Cari komunitas yang positif. Ya. Supaya pastikan exposure yang positif ini lebih besar daripada yang negatif. Kan kita nggak 24 jam di rumah. Boleh keluar kan? Iya. 8 jam di luar. Ya, 24 kurang 8, sisanya 8 gitu kan. Ya 8-nya katakanlah orang bilang 8-nya itu tidur lah. Okay. Berarti 8-nya di luar, 8 lagi. Ya udah, jadi pastiin di luar ini spirit positifnya tuh dapat, vibe-nya dapat teman-temannya gitu ya. Nah, kalau udah di rumah negatif, di luar negatif kan ya gimana? Jadi kitanya dulu harus merubah nih, termasuk apa yang kita tonton, apa yang kita perkatakan tadi. Status lah, diary lah, apa segala macam. Iya. Ya, kalau itunya itu syarat sukses sih. Jadi kalau itunya teman-teman nggak rubah, Iya. terus selalu menyalahkan pemerintah lah. Orang lain. Saya bukan pro pemerintah sih. Iya. Cuman saya merasa siapapun presidennya, kita nggak akan tiba-tiba otomatis jadi kaya juga sih. Betul, kalau bukan dari diri kita sendiri. Betul. Ya. Jadi nggak, menurut saya sih ya. Sekarang lagi trennya, saya nggak tahu nih buzzer atau enggak. Okay. Banyak sekali di sosial media orang kalau berkomentar ngomonginnya politik, menghujat negara sendiri, menghujat pemerintah sendiri. Padahal itu nggak mengubah keadaan. Yang ada malah mungkin ya negara lain atau tetangga kita dari mana gitu ngeliat, wah ini habitnya amit-amit ya. Kalau sampai dicap begitu, wah komplain doang nih segala macam. Ngapain sih? Gitu deh. Iya. Jadi emang balik lagi tergantung ke diri kita masing-masing ya Pak. Yang harus dimulai tuh mindset, set ulang yang salah apa dalam diri kita, baru kita mulai gitu. Nariknya tuh yang enak-enak aja dulu. Mikirnya tuh yang positif aja dulu. Oh ntar juga closing. Dan itu akan terjadi. Kalau kita mikirnya, udahlah nggak closing ya nggak closing ya kan. Gimana kita mau yakin orang, mau buat orang percaya orang diri kita aja nggak yakin ya gak sih Pak? Saya pernah diajarin gini ya Mel. Kan suka ada orang ngomongnya gini. Kalau ngomong tuh jangan yang tinggi-tinggi deh. Oke. Ya kan? Kalau kamu nanti udah jadi sukses, kamu baru ngomongnya kayak begitu. Sering nggak? Sering. Ya kan? Sekarang aja masih susah udah ngomongnya begitu. Iya. Ya. Saya dulu diajarin, ini dari Mutelfo juga nih. Justru terbalik. Iya. Sebelum kita nyampe di sana, kita harus menjadi seolah-olah sudah di sana. Betul. Secara pemikiran, perkataan. Ya, berarti gini teman-teman, kalau ada lingkungan yang kalau ngomong jangan tinggi-tinggi deh, kan lu masih di bawah. Nah, itu contoh pergaulan yang negatif tuh. Tinggalin sih. Anda harus keluar. Iya, gak enak energinya langsung. Kalau itu adalah keluarga, mungkin Anda nggak bisa keluar dari sana, tapi carilah teman-teman yang vibes-nya bisa memberikan postur positif yang lebih baik daripada keluarga. Dan sebisa mungkin Anda harus bisa membentengi diri Anda sendiri lah ya dari lingkungan keluarga. Gini. Menjadi positif sendirian di keluarga juga bisa kok. Iya. Kalaupun keluarga nggak mau berubah, ya udah, ya jangan terpengaruh. Tapi ciptakan pengaruh positif, meskipun memang nggak mudah sekali lagi. Iya. Gitu. Ya sering bergaul aja di luar yang positif. Iya. Karena itu, dari tadi kita ngebahas tentang LOA, terus ketarik aja nih energinya, jadi kayak sama di energi yang sama, di high vibration juga ya Pak ya. Karena emang itu real banget terjadi ketika kita punya mindset, gak closing, itu akan terjadi gak closing, dan itu akan di dalam prosesnya tuh, ya udahlah gak usah semangat, gak akan closing. Ya kan Pak, untuk menuju ke sana. Tapi kalau misalnya, gila nih, dapat nih 40 juta nih closing pertama nih, terus energi kita kan akan terus-terusan kebakar tuh Pak. Ketemu orang juga enak kan, kita pede kan. Nah dari situ mungkin akan closing gitu. Bukan mungkin, akan closing kali ya. Kayak marketing gini Mel. Kalau marketing, saya perhatiin ya, marketing yang fokusnya sama closingnya, karena mungkin dia berpikir saya kan BU, saya butuh nih untuk closing. Oke. Malah susah closingnya. Oke. Mereka yang nggak mikirin closing, ya nggak, semua orang BU lah, mana ada sih nggak BU ya kan? Seorang BU. Cuman makanya balik lagi, kalau teman-teman dimanapun bidangnya saat ini kok closing tuh susah, lihat temennya yang closingnya jago, perhatiin belajar, bukan malah nyinyir. Iya. Gitu loh, supaya kita bisa belajar fundamentalnya dia. Oh ternyata dia perhatiin dari luar sampai dalamnya. Dalam itu maksudnya cara berpikirnya dia gimana, belief systemnya dia gimana.
Karena itu pengaruh. Oke. Balik ke agent property, lelang Cesila gitu ya. Teman-teman kita yang marketing yang closing, dia mayoritas nggak berpikirnya tentang closing itu sendiri. Dan memang sebenarnya secara training kita selalu ngajarin. Yeah. Saya pribadi deh, nggak usah yang lain. Closing itu efek samping yang nggak perlu dipikirin sama sekali. Oke. Apalagi komisinya. Komisi closing itu semua efek samping. Kita harus fokus sama yang namanya progresnya. Karena progres itu sebenarnya pola. Gagal itu berpola, sukses pun berpola. Lihat polanya, kenali polanya, konstruksikan polanya. Maka closingnya pasti akan berulang. Sesimpel itu. Oke. Karena justru ya kalau aku pribadi, ini jadi ngerubah mindset aku nih Pak. Jadi awalnya tuh aku emang biar aku semangat gitu kan. Ya udah aku mau closing, tujuannya kan itu. Oh ya udah oke, semangat berproses kayak gitu. Oh ternyata kita akan rubah belief sistemnya untuk itu yang Bapak bilang tadi ya Pak ya. Oke. Gitu. Tadi aku notice banget kita harus pelajarin polanya. Karena kalau kita udah tahu polanya untuk menuju kesuksesan dan itu terus-terusan terulang, akan gampang untuk closing berkali-kali ya Pak ya. Bukan jadi suatu hal yang challenging lagi, tapi ya udahlah, udah kebiasaan, polanya udah jago, istilahnya gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, tapi ya Pak, berarti di situasi, balik lagi nih, di situasi yang emang banyak banget PHK, terus juga lapangan kerja yang katanya sedikit, banyak orang yang nganggur segala macam. Prop2Go Api tuh udah menyediakan lapangan kerja dan peluang yang bagus banget. Ya maksudnya dari sisi marketing juga bisa gitu kan Pak ya, untuk dapetin cuan gitu kan. Nah kalau misalnya untuk yang mau investasi udah disediain juga di platform Prop2Go untuk investasi lelang dan investasi Cesi. Udah tertera jelas banget ya Pak. Ya jadi yang teman-teman perlu dengar langsung dari saya lah ya gitu ya. Kan kalau tadi Amel bilang kenapa sih mendirikan perusahaan? Ya kan. Saya pribadi dari dulu selalu berorientasinya tuh sama nilai, Mel. Maksudnya gimana Pak? Kan gini. Kalau bahasa Inggris kan ada price, ada value. Oke. Ya kan, nilai kan value ya, score gitu ya. Kita ya kalau tadi saya bilang closing atau komisi itu efek samping kan. Uang itu efek samping. Kalau marketing fokus sama progresnya. Nah, ditarik maju lagi, itu di depannya ada nilai tuh. Nah, ketika kita bangun perusahaan ini, ya kan, saya sebagai salah satu foundernya juga, saya melihat ya kita bisa membangun nilai-nilai yang lebih besar dengan membangun perusahaan, ya kan. Jadi maksudnya gini. Contohnya gimana tuh Pak? Ya kalau kita bisa punya marketing yang banyak closing karena kontribusi dari kantor, ya kan. Maksudnya gini. Contoh simple. Ngapain sih capek-capek bikin podcast? Oke. Implikasinya banyak loh, ya kan? Saya kemarin lihat ada komentar baru dua sih memang, karena kita juga baru berapa episode ya kan? Gimana caranya join? Oke. Nah kalau nanti dia join dan kemudian di akhirnya terima komisi, terjadi efek domino nggak? Nilainya bertumbuh berkembang nggak? Begitu juga bukan cuma buat marketing, buat staff yang saat ini makin lama makin banyak di kantor, lalu juga buyer, udah banyak buyer kita yang happy smile, iya kan, beli murah, terdelivery dengan baik, untungnya banyak, betul, ya kan, lalu perbankan, gitu. Karena balik lagi, kita berorientasi sama nilai, tantangannya ada, yes, kadang-kadang ada delay, ya kendala-kendala yang teknis terjadi yang memang mungkin kita nggak bisa delivery tepat waktu dan sebagainya, tapi pada akhirnya kemudian buyer juga mengerti, karena apa? Ya kita terus kita kerjakan, ya kan? Maksudnya gini, kita pakai Google Map aja, kadang kita bisa tiba lebih awal, bisa tiba lebih belakangan juga, ya kan? Wajar lah, gitu loh, ya kan? Yang terpenting adalah buyer kita memahami Prop2Go Api ini mau kemana, mau ajak mereka kemana, ya kan? Dengan segala kemudahan dan kesulitannya, ya kalau kita bilang kasarnya gini. Nggak ada Prop2Go Api lebih sulit lagi Pak, Bu, gitu ibarat kata ya kan. Dengan adanya kita aja, wah udah banyak banget yang kemudahan yang teman-teman dapatkan di luar sana sebagai buyer, investor, bahkan kita mikirin sampai di level funder, bukan cuman investor, bukan cuman buyer. Kita mau hidupkan ekosistem funder agar elemen-elemen investasi semakin semakin apa ya istilahnya, banyak variasinya gitu loh. Oke. Ya kan? Tapi ya Pak, ini kan Prop2Go ini
udah hampir berapa? 5 tahun ya? 5 tahun? 2021 ya 4-5 tahun lah. Ya 4-5 tahun. Tapi maksudnya menurut aku ini udah perubahannya udah lumayan drastis banget ya Pak ya. Nah itu menurut Bapak perubahan yang grafiknya kalau diistilahkan dalam grafiknya naik nih Pak. Itu memang karena sistem yang Bapak buat ataupun kita bekerja sama-sama SDM-nya juga, pengaruh besarnya tuh di mana sih Pak? Sampai grafiknya itu naik gitu. Ya pasti memang ada teamwork ya. Oke. Teamwork, saya sangat appreciate dengan tim-tim yang udah join di Prop Togo API dari dulu, baik marketing maupun SDM-nya ya kan. Nah, namun demikian memang tidak bisa menutup, kita pungkiri bahwa visi misi yang mendorong kita maju ke depan kan. Kita tidak maksudnya gini, banyak teman-teman mungkin ya yang kan melakukan manajemen di suatu usaha itu kan bisa pendekatannya banyak ya. Ada yang pendekatannya mungkin kayak ya udah yang penting kalau orang buka toko misalkan, pagi buka, sore tutup, ya kan, datang, ya udah, maksudnya ya udah gitu aja gitu. Yang selama bertahun-tahun mungkin nggak buka cabang, ya jasanya improvementnya ya nggak banyak lah. Tapi mungkin karena waktu pelanggannya jadi banyak dan sebagainya. Ya sah-sah aja gitu ya. Nah, kalau saya pribadi mungkin karena kuliahnya dulu di BINUS. Wah, sebut alma mater nih. Tuh daripada masuk BINUS ya di sini. Ya, BINUS tolong ya royalti. Apa namanya? Salah satu pelajarannya dulu ya, continuous improvement ya. Oke. Jadi perkembangan yang berkelanjutan. Jadi kita nggak stop. Jadi improve terus, continuous. Ya kan? Learn by doing. Ya kan, belajar sambil melakukan. Jadi itu yang bikin kita tuh nggak mau stop di situ. Kita akan terus, karena balik lagi kalau yang sekarang kan adalah bersama Prop Togo API, closing makin sering, closing makin mudah ya. Yeah. Itu sebenarnya bukan cuman apa yang sudah terjadi, tapi itu menjadi target dari kita sebagai prinsipal gitu ya, untuk bikin sistem, mengembangkan ekosistem, mengembangkan sistem yang membantu si marketing ini closing makin mudah, closing makin sering, sehingga everybody happy gitu loh. Yeah. SDM di dalamnya happy, impact ke masyarakatnya happy. Kalau satu marketing dapat closingan komisi 40 juta, 50 juta, 60 juta, anak istri, suami happy, ya happy, keluarga besar happy ya kan, utang bisa lunas, segala macam, bayar happy, perbankan happy, orang pajak happy, ya dong. Semua kebagian happy. Semua ya guys. Kebagian. Mengkerucut tuh Pak ke bawah. Gitu tapi loh. ya Pak ya, ini Bapak kan sebagai kapten dari kapal Prop Togo API itu sendiri, punya visi dan misi untuk beberapa tahun ke depan gitu. Nah, kira-kira Prop Togo API yang sekarang apakah udah sesuai dengan plan yang Bapak buat sama Bu Vera, atau menurut Bapak ini kayak masih 50% deh, 60-70% deh, apa gimana? Ya, kita punya agenda yang sampai tahun depan mau kemana, sampai 2 tahun lagi mau kemana, kita udah ada rencana yang mungkin saya nggak akan spill langsung sekarang. Teman-teman coming soon, tungguin terus aja, ya kan. Tapi yang pasti ini memang kita masih di fase yang growth ya. Ini kita belum masuk ke dalam final form daripada Prop Togo API dalam konteks lelang dan CC. Kita belum di final form. Kita ini masih gigi 2 mungkin ya, gigi 2, gigi 3 lah. Belum gigi 4, gigi 5 nih. Ya kan? Yang nantilah ke depan ya kita akan buka ini nih, kita akan rilis ini gitu. Itu pasti ada. Gitu. Karena balik lagi saya melihatnya sebagai salah satu kapten di Prop Togo API, ya kita harus punya nilai di masyarakat. Nilai yang sangat besar, karena balik lagi, toh katanya lapangan kerjaan kurang, ya kan? Boleh dong kita berkontribusi. Ini sorry ya, saya mau nyentil sedikit. Ada kemarin ketemu netizen. Gimana? Tapi bukan, mereka nggak lagi komentarin di konten kita sih. Gimana tuh Pak? Saya sempat ngelihat ada orang berprestasi dari warga negara Indonesia yang di luar negeri. Saya lupa dalam hal apa gitu ya. Nah, banyak udah tuh. Saya nggak tahu sekali lagi apakah ini buzzer atau real orang yang berkomentar. Cuman menurut saya banyak yang komentarnya kurang lebih gini nadanya. Nggak usah balik ke Indo. Banyak. Anda stay aja di sana. Karena Anda kalau di Indonesia nggak dihargai dan lain sebagainya. Saya nggak setuju dengan komentar itu.
saya bilang di komentar tuh saya tambahin komentar saya sendiri, postingan saya gitu kan. Oke. Saya bilang gini, bro, balik ke Indo, lu jadi pengusaha, bikin lapangan kerja yang hebat, ya kan? Lu tunjukin lu bisa do something meskipun orang lain nggak bisa lakukan itu. Nah, komentar negatif juga banyak tuh, ya kan? Wah, orang pajak siap menanti, pemerintah segala macam. I don't care, gitu loh. Maksudnya gini, ketika lu bisa berprestasi, ya kan? Gini, istilahnya seseorang yang sudah diberikan talenta, dia harus taruh itu di atas meja, bukan di bawah meja. Karena apa? Ya berarti Tuhan udah punya jalan buat lu nih. Ya kan? Mungkin dengan pengetahuan, dengan pengalaman atau apa, sejelek-jeleknya lingkungannya berada, dia akan tetap bersinar gitu loh. Dan sinar itu akan memberikan dampak positif yang sangat luas. Nggak mungkin cuman ini gelap nih, ruangan ini gelap semua. Satu lilin nyala, terang semua langsung. Iya. Jadi sejelek-jeleknya lingkungan, dia nggak akan bisa nolak sesuatu yang memang itu memancarkan hal yang sangat positif gitu loh, ya kan? Nah itu yang menurut saya sangat nggak setuju tuh dengan komentar netizen yang seperti itu. Ya kalau kamu bilang misalkan nggak usah balik bro, saya sempat nanya sama dia, kamu masih di Indonesia nggak? Oke. Ya kan? Kalau kamu merasa Indonesia ini sudah begitu jeleknya, you aja yang keluar. Nggak usah nyuruh orang lain untuk nggak balik. Iya. Masih banyak kok yang bisa gitu kan. Ya intinya begitu sih ya, mungkin optimisme versus pesimisme ya. Saya nggak nyalain mereka juga sepenuhnya, mungkin mereka punya pengalaman buruk atau apa ya, tapi balik lagi ke Prop2Go, saya melihatnya kita bisa memberikan nilai yang besar lah ya, dan semakin lama semakin besar. Ini Prop2Go API belum buka cabang loh. Kita punya rencana bagaimana kita mengembangkan jaringan ini seluasnya agar implikasi positifnya juga semakin luas ya. Saya ketemu dengan perbankan, saya sudah sering presentasi sama mereka tentang positioning Prop2Go API dengan perbankan, dan hampir semuanya setuju. Bahkan saya belum dengar ada yang nggak setuju bahwa mereka membutuhkan positioning kita. Ini saya nggak berlebih-lebihan ya. Mereka ngomong seperti itu, saya cuma menyampaikan balik gitu ya. Dan sekali lagi memang karena orientasinya tuh nilai, baik kepada buyer, baik kepada investor, kepada funder, kepada marketing. Kami yakin, kami pede, optimis apa yang kami bangun ke depan ini akan implikasi positif besar banget ke semua yang tadi itu tuh. Jadi kebutuhan untuk semua orang ya Pak ya, yang menjadi menjawab kebutuhan lah. Sama kayak misalkan orang, kalau kita balik lagi ke contoh analogi saham gitu ya. Dulu orang beli saham kan susah ya. Mau beli reksadana susah. Tapi dengan platform, dengan segala kemudahannya, banyak orang yang sekarang sudah dapat profit dari saham, dari kripto dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada perusahaan atau ada pihak-pihak yang masih mau berkarya, ya kan? Yang masih mau memberikan kontribusi nilai, dan itu menciptakan pohon yang menghidupi banyak elemen-elemen gitu loh. Ya influencer jadi jadi dapat profitnya karena ada banyak platform yang dia bisa pakai kan gitu kan. Jadi saling sinergi gitu loh. Nah ini menurut saya penting ya. Negara ini butuh orang yang optimis ketimbang yang pesimis. Betul. Aku tadi ngenot banget tuh yang Bapak cerita. Kita nggak mungkin di satu ruangan tuh kayak gelap banget. Pasti ada satu lilin yang bisa nerangin semuanya. Dan mungkin kesimpulan gini kali ya Pak. Peribahasa aku pernah dengar, kalau misalnya lo berlian dimanapun lo akan jadi berlian, mau di tempat sampah sekalipun, kayak gitu ya Pak ya? Betul. Itu kalimat closing yang untuk menutup perbincangan kita hari ini deh Pak. Apa mau next Pak? Gimana? Ya cukup lah. Karena udah lama juga nih kita berbincang-bincang ya guys ya. Nah dari tadi kita udah tanya jawab juga, mengenal lebih dalam tentang Prop2Go, terus juga kita gali juga pengalaman Pak Frans juga gimana dulunya gitu kan, sampai bisa mendirikan perusahaan, sampai bisa berkembang gitu kan. Nah teman-teman Prop2Go API, kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya, bisa banget ya di kolom komentar yang ada di TikTok, di YouTube, karena seru nih. Kita akan buka terus Q&A untuk jawabin teman-teman Prop2Go API yang masih bingung atau masih belum teredukasi. Jadi nonton terus videonya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di next episode. Bye.